Berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas arahan dan petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Pemirsa, pemerintah kembali memperpanjang PPKM hingga 23 Agustus. Meski bed occupancy rate di sejumlah daerah menurun, pelonggaran mulai dilakukan namun dengan syarat tertentu. Salah satunya masyarakat harus menunjukkan bukti vaksinasi. Pemerintah menekankan PPKM dinyatakan berhasil jika 3 pilar pengendalian pandemi telah berjalan dengan baik, yaitu vaksinasi, protokol 3M dan 3T, tracing, testing, dan treatment. Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait jangan jumawa dengan vaksinasi. Nah, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Ya, pemirsa, setelah sebelumnya pemerintah melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan, kali ini pemerintah kembali melakukan pelonggaran dengan uji coba protokol kesehatan untuk kegiatan olahraga. Khusus wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya dilakukan uji coba protokol kesehatan kegiatan olahraga dengan sejumlah ketentuan. Kegiatan olahraga di ruang terbuka secara individu maupun kelompok kecil maksimal 4 orang. Tidak melakukan kontak fisik dengan protokol kesehatan ketat. Kegiatan olahraga pada ruangan tertutup, kegiatan olahraga berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara. Fasilitas olahraga ruang terbuka diizinkan dibuka. Dan juga selama kegiatan olahraga, masker harus tetap digunakan kecuali olahraga yang di luar. Pengecekan suhu dilakukan pada setiap orang yang masuk ke fasilitas olahraga, fasilitas penunjang seperti loker dan ruang mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet. Fasilitas olahraga yang melanggar akan dikenakan sanksi penutupan sementara. Pemirsa, pemerintah sudah memberi kelonggaran untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan syarat ketat. Sejumlah sekolah di Maros, Sulawesi Selatan telah melakukan pembelajaran tatap muka bagi para siswa-siswi dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Sejumlah sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa PPKM level 3 seperti yang terlihat di SMA Negeri 3 Maros yang berada di Jalan Pendidikan Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lau. Pagi hari ini kondisi agak beda. Hari ini pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah selama proses belajar mengajar diperketat. Dalam penerapan belajar tatap muka, jumlah siswa dibatasi hingga 50%, sementara sebagian siswa lainnya tetap melaksanakan pembelajaran melalui daring. Para siswa tentu saja sangat antusias kembali mengikuti pembelajaran secara tatap muka, lantaran sebelumnya mereka telah bosan terlalu lama belajar secara via daring selama pandemi COVID. Teman bisa belajar bareng. Kemarin sekolah daring gimana, Dek? Menyenangkan juga sih Kak, cuman mungkin teman-teman yang lain agak sulit karena masalah jaringan mungkin, karena kadang jaringannya nggak bagus. Harapan saya sama pemerintah mudah-mudahan pembelajaran ini bisa normal terus seperti ini, dan saya harap juga bisa berpakaian sekolah seperti normal. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta membuka layanan vaksin Moderna untuk umum. Rumah Sakit Polri Keramat Jati menjadi salah satu titik sentra layanan vaksinasi Moderna di Jakarta Timur. Vaksinasi Moderna diberikan kepada warga yang belum menerima vaksin Sinovac ataupun AstraZeneca. Pemberian vaksin Moderna mulai dapat dilakukan di sejumlah rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1. Raden Said Sukanto atau RS Polri Jakarta Timur Selasa kemarin. Vaksin Moderna ini diberikan untuk masyarakat yang tidak dapat menggunakan vaksin sebelumnya seperti Sinovac maupun AstraZeneca karena memiliki penyakit komorbid. Untuk melancarkan proses vaksinasi, calon penerima vaksin dihimbau untuk membawa surat keterangan dokter yang menyatakan adanya kendala medis pada tubuhnya.
Di hari pertama ini, sedikitnya sebanyak 24 orang telah mendaftarkan diri untuk menerima vaksin Moderna. Sejumlah penerima vaksin mengaku senang lantaran sebelumnya mereka tak bisa melakukan vaksin COVID-19. Untuk sementara, vaksin Moderna hanya dikhususkan bagi warga DKI Jakarta saja. Dengan vaksin Moderna ini diharapkan seluruh masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dapat divaksin sesegera mungkin. Pemirsa, tarif uji screening COVID-19 PCR yang dinilai terlalu tinggi kini berangsur mengalami penurunan. Jika sebelumnya 900.000 hingga 1 jutaan, kini berada di kisaran Rp500.000. Beberapa klinik di kawasan Jakarta Selatan yang menyediakan layanan tes PCR telah menerapkan aturan harga baru per tanggal 17 Agustus kemarin. Batas biaya tertinggi tes PCR di Jawa Bali sebesar Rp495.000 dan untuk wilayah lain sebesar Rp525.000. Penurunan tarif tes PCR yang diperintahkan Presiden Joko Widodo sebelumnya banyak menuai sorotan dari warga karena harganya yang mahal dibandingkan dengan negara lain. Harga tes PCR di Indonesia di kisaran Rp700.000 hingga Rp1 juta. Selain mahal, tes PCR juga lama, yakni 2 hingga 3 hari. Diharapkan dengan turunnya harga tes PCR dapat mengurangi beban masyarakat dan membantu percepatan proses testing dan tracing dalam penyebaran virus COVID-19. Ya pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.